9 Sutra Matahari 320. Edisi 3614 dan 3615. Cerita berlanjut. Energi pedang ini tidak sederhana. Tampaknya mengandung beberapa gerakan pedang yang sangat canggih. Ye Tianfei diam-diam terkejut, karena Ye Tianfei tiba-tiba menemukan bahwa setiap energi pedang tampaknya mengandung teknik pedang yang luar biasa. Ye Tianfei bahkan menemukan bahwa ada banyak hantu yang memegang pedang panjang di sekitar kuil, melakukan berbagai teknik pedang. Ye Tianfei mengerti bahwa ini pasti fenomena yang aneh. Itu disebabkan oleh fakta bahwa energi pedang dan hukum pedang di sini terlalu kuat. Tiba-tiba aku menyadari bahwa kuil ini sepertinya tersusun dari energi pedang yang tajam. Hun Lao tiba-tiba berkata dengan heran. Ya, aku juga punya perasaan yang sama. Setiap batu bata dan ubin kuil ini tampaknya terbuat dari energi pedang yang saling terkait. Aku tidak tahu apakah itu ilusi kita atau karena kuil ini benar-benar terbuat dari energi pedang. Tapi bagaimanapun juga, ahli pedang kuno yang meninggalkan kuil pedang ini memiliki tingkat ilmu pedang yang tak terbayangkan. Pada saat ini, Ye Tianfei telah mengerahkan kekuatan terkuat dari metode 10.000 pedang pengembalian satu, menebaskan satu persatu sinar pedang tebal, yang melekat di sekujur badannya, membentuk lapisan pertahanan, dan bertabrakan dengan energi pedang yang terus-menerus menebas di sekelilingnya, menimbulkan suara berdenting akibat benturan logam. Namun, lambat laun, Ye Tianfei terkejut dan senang saat mengetahui bahwa kecepatan energi pedang di sekitarnya yang membunuhnya melambat, dan kekuatannya menjadi jauh lebih lemah. Bahkan ada banyak energi pedang yang hanya melintas melewati Ye Tianfei dan tidak menyerangnya. Tampaknya metode 10.000 pedang kembali menjadi satu memang berguna. Hun Lao berkata dengan heran. Ya, setelah aku melakukan metode 10.000 pedang kembali menjadi satu, serangan energi pedang ini padaku mulai melambat secara bertahap. Tampaknya senior petarung pedang yang meninggalkan kuil pedang ini benar-benar memiliki semacam hubungan dengan Dewa Pedang. Energi pedang di sini dan metode 10.000 pedang kembali menjadi satu yang sedang kulatih kemungkinan besar berasal dari warisan yang sama. Kata Ye Tianfei, lalu apa yang kau tunggu? Cepat masuk. Kata Hun Lao. Ye Tianfei mengangguk, lalu berjalan menuju pintu masuk kuil. Ada banyak energi pedang yang menyilaukan di ruang sekitar sini, tetapi energi pedang ini tidak lagi menyerang Ye Tianfei, melainkan berenang melewati Ye Tianfei seperti ikan kecil yang jinak. Tentu saja, Ye Tianfei tidak berani mengendurkan kewaspadaannya karena ini. Dia masih menggunakan metode 10.000 pedang kembali menjadi satu dari waktu ke waktu, menebaskan sinar pedang tebal yang menyelimutinya dan membentuk lapisan pertahanan yang rapat. Ye Tianfei tahu dalam hatinya bahwa jika bukan karena sinar pedang 10.000 pedang kembali menjadi satu, berbagai energi pedang di sekitarnya pasti sudah menyerbu dan melancarkan serangan gila-gilaan ke arahnya sejak lama. Segera Ye Tianfei memasuki bagian dalam kuil. Bagian dalam kuil adalah aula yang luas. Bahkan ada lebih banyak lagi energi pedang di aula itu, berkumpul rapat bersama-sama, memenuhi setiap ruang di aula itu. Bahkan jika dewa sejati tingkat menengah masuk ke sini, dia mungkin akan terpotong-potong oleh energi pedang yang mengerikan ini. Bahkan dewa sejati tingkat tinggi tidak akan berani menerobos masuk ke sini begitu saja. Merasakan besarnya energi pedang di aula tersebut, Hun Lao tak dapat menahan diri untuk berkata dengan kaget. Tiba-tiba, Ye Tianfei melihat ke arah kedalaman aula. Di kedalaman aula terdapat sebuah altar, yang di atasnya diletakkan sebuah prasasti roh yang di atasnya terukir sebaris kata-kata. Tablet roh suami Zhao Ziqiong dan istri Lin Sueqin berdiri. Zhao Ziqiong seharusnya adalah nama pendekar pedang yang datang ke markas besar geng Guqing di zaman dahulu. Lin Sueqin seharusnya adalah putri dari pemimpin geng Guqing saat itu. Tablet roh ini dibuat olehnya. Ye Tianfei berkata lembut sambil melihat tablet roh. Semua energi pedang di sini tampaknya berasal dari tablet roh itu. Kata Hun Lao. Ya, Ye Tianfei melihat bahwa tablet roh itu memancarkan energi pedang yang kuat dan tajam sepanjang waktu. Meskipun masih ada jarak di antara mereka, Ye Tianfei bisa merasakan energi pedang mengerikan yang terpancar dari tablet roh. Ahli pedang kuno ini hanya meninggalkan sebuah tablet roh, tetapi tablet itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Anda dapat membayangkan betapa kuatnya dia secara langsung. Hun Lao mendesah lagi. Bukankah dikatakan bahwa kuil pedang ini mungkin berisi warisan yang ditinggalkan oleh guru pedang itu? Mengapa tidak ada apapun di sini? Setelah memasuki kuil,
Ulat sutra naga bertanduk emas telah mengamati kuil itu, mencoba mencari tahu apakah ada harta karun di sana, tetapi dia segera kecewa, karena kuil itu kosong kecuali altar dan loh-roh di atasnya. Jika senior ini benar-benar meninggalkan warisannya, maka kemungkinan besar warisan itu tersimpan dalam token itu. Ye Tianfei menatap tablet roh di altar. Tepat pada saat ini. Anak muda, karena kamu bisa masuk ke sini, kamu ditakdirkan untuk berada di sini. Suara yang arogan dan acuh tak acuh, namun sangat agung terdengar perlahan, dan kemudian Ye Tianfei melihat tablet roh bergetar lembut, memancarkan energi pedang yang lebih mengerikan. Kemudian sejumlah besar energi pedang mulai terjerat di atas tablet roh, dan akhirnya membentuk sosok yang mempesona. Ini adalah pria parubaya dengan perawakan ramping dan mata tajam. Dia berdiri di sana, dan energi pedang padat yang awalnya berkeliaran tampaknya telah menemukan tulang punggungnya, dan tiba-tiba berkumpul di sekelilingnya. Aura pedang yang mengerikan dan begitu kuatnya hingga dapat menguasai semua arah dan mendominasi dunia terpancar dari badan lelaki parubaya ini, membuat orang tidak dapat menahan rasa kagum yang kuat, bahkan ada keinginan untuk takluk padanya. Mata pria itu memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan saat dia menatap Ye Tianfei. Senior, Ye Tianfei menatap pria parubaya itu dengan heran. Aku tidak menyangka kalau ahli pedang tahun itu masih meninggalkan jejak kekuatan jiwa di sini. Namun itu tidak mengherankan, bahkan jika guru seperti ini meninggal, mustahil baginya untuk menghilang sepenuhnya. Kebanyakan dari mereka akan meninggalkan sisa jiwa atau jejak kekuatan jiwa. Menatap lelaki parubaya itu, Ye Tianfei tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba melambai ke Ye Tianfei. Desir. Kemudian Ye Tianfei terkejut saat mengetahui energi pedang terus-menerus keluar dari badannya. Energi pedang ini adalah intisari dari energi pedang Ye Tianfei yang telah ia latih selama bertahun-tahun, mewakili tingkat pedang dan warisan pedang Ye Tianfei. Energi pedang ini awalnya bersembunyi di badan Ye Tianfei dan merupakan bagian dari kultivasi Ye Tianfei, tetapi sekarang mereka berada di luar kendali Ye Tianfei dan terus-menerus keluar. Ye Tianfei terkejut dan mundur beberapa langkah, mencoba menarik kembali energi pedang, tetapi Ye Tianfei merasa seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas energi pedang. Duar, duar, duar. Satu demi satu energi pedang melayang di atas kepala Ye Tianfei, memotong ruang di sekitarnya dengan suara mendesis. Apa yang terjadi? Kau tidak bisa mengendalikan kemampuan pedangmu. Hun Lao juga sangat terkejut. Saya benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Ye Kufei sedikit tidak berdaya. Untungnya, Ye Tianfei dapat merasakan bahwa pria parubaya itu tampaknya tidak mempunyai niat buruk terhadapnya. Karena dia telah mengolah energi mentalnya, Ye Tianfei lebih percaya diri dengan perasaannya sendiri dan tidak melakukan tindakan perlawanan ekstrim apapun. Ya, meskipun energi pedang ini masih relatif lemah, kualitasnya sangat bagus. Anak muda, ilmu pedang yang kamu latih berasal dari dunia pedang. Dari mana kamu mendapatkannya? Pria parubaya itu memandang energi pedang tebal di atas kepala Ye Tianfei, mengangguk, menunjukkan ekspresi penghargaan, dan kemudian bertanya. Senior, apakah kamu tahu dunia pedang? Ye Tianfei bertanya dengan sebuah ide dalam benaknya. Tentu saja aku tahu tentang alam pedang, karena aku berasal dari alam pedang. Tradisi pedang yang kau praktikkan adalah tradisi alam pedang kami. Kalau aku tidak salah, tradisi pedang yang kau praktikkan seharusnya berhubungan dengan dewa pedang. Pria parubaya itu mengangguk perlahan. Sejujurnya, senior, ilmu pedang yang aku latih memang diwarisi dari dewa pedang senior. Ye Tianfei sedikit terkejut melihat lelaki parubaya ini langsung mengungkapkan asal-usul warisan ilmu pedangnya, maka ia pun mengakuinya begitu saja. Dewa pedang adalah kakak laki-lakiku. Warisan pedangnya dan milikku sebenarnya berasal dari warisan yang sama. Tentu saja kau tidak bisa menyembunyikannya dariku. Kata pria parubaya itu. Ternyata senior ini adalah adik kelas dari dewa pedang. Ye Tianfei sangat terkejut ketika mendengar ini. Bagaimana kabar kakak laki-lakiku sekarang? Pria parubaya itu bertanya lagi. Senior, saya tidak tahu seperti apa keadaan dewa pedang saat ini, karena orang yang saya temui bukanlah dia secara langsung. Jawab Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei dengan jujur menceritakan bagaimana ia mewarisi seni pedang dari dewa pedang. Jadi begitu, pria parubaya itu mengangguk setelah mendengarkan. Bagaimanapun juga,
Kamu telah berlatih ilmu pedang kakak seniorku, jadi kamu dapat dianggap sebagai muridnya. Kamu harus memanggilku Paman Master, kata pria paruh baya itu. Junior menyapa Paman Master. Ye Kufei tidak ragu-ragu dan langsung membungkuk dalam-dalam. Karena apa yang dikatakan pria paruh baya itu benar. Karena dia telah mempraktikkan warisan seni pedang yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang, dia dapat dianggap sebagai setengah murid Dewa Pedang. Sekarang setelah dia bertemu dengan adik laki-laki Dewa Pedang, sudah sewajarnya baginya untuk memanggilnya Paman. Sangat bagus. Pria parubaya itu mengangguk, lalu melambaikan tangannya lembut ke arah Ye Tianfei. Semua energi pedang yang telah keluar dari badan Ye Tianfei sebelumnya segera kembali ke badan Ye Tianfei, seperti 100 burung yang kembali ke sarangnya. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak laki-lakiku sekarang. Pria parubaya itu memandang ke kejauhan, seolah-olah dia telah melewati kehampaan dan tidak seorang pun tahu di mana dia mendarat. Kamu baru saja mengatakan bahwa kakak laki-lakiku sedang bepergian keluar dan tiba-tiba dikepung oleh beberapa tuan misterius. Pada akhirnya, badannya hancur dan hanya jiwanya yang tersisa. Jiwanya juga terbagi menjadi lebih dari selusin bagian dan semuanya lolos. Jadi apa yang terjadi pada kakak laki-lakiku selanjutnya? Pria parubaya itu tiba-tiba menarik kembali pandangannya dan bertanya pada Ye Tianfei. Paman Master, semua yang saya tahu adalah apa yang saya dengar dari senior itu. Saya tidak begitu jelas tentang situasi spesifiknya. Karena bahkan senior di makam pedang tidak tahu tentang situasi Master saat ini, jadi saya tidak tahu lebih banyak. Ye Tianfei menjawab dengan cepat. Segala sesuatu yang Ye Tianfei ketahui tentang putra Dewa Pedang adalah apa yang dia dengar dari pria berpakaian hijau di makam pedang 3000 dunia besar dan kecil. Benar sekali. Aku harap semuanya berjalan baik untuk kakak laki-lakiku sekarang. Pria parubaya itu mengangguk. Sebenarnya, alasan mengapa aku mati saat itu adalah karena aku disergap dan dikepung oleh beberapa master misterius. Dalam situasi saat itu, aku terluka parah sebelum sempat bereaksi. Kemudian aku tidak dapat melawan lagi, dan badanku meledak. Hanya beberapa jiwa yang tersisa melarikan diri dengan panik. Aku tidak menyangka bahwa kakak seniorku juga mengalami hal seperti itu. Pria parubaya itu berkata sambil mengerutkan kening. Paman Tuan, apakah Anda juga meninggal karena penyergapan dan pengepungan? Ye Tianfei sedikit terkejut. Benar sekali. Saat itu, aku tiba-tiba disergap dan dikepung oleh beberapa master misterius. Badanku langsung hancur di tempat. Kemudian, aku menggunakan teknik rahasia jiwa dan badan untuk membagi jiwa dan badanku menjadi lebih dari selusin bagian, dan mereka melarikan diri ke arah yang berbeda. Aku yakin kakak seniorku juga menggunakan teknik rahasia pelarian jiwa dan badan yang sama saat itu, karena ini adalah teknik rahasia di dunia pedang kita, dan membutuhkan ilmu pedang tingkat tinggi untuk bekerja sama. Pria parubaya itu mengangguk. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi suatu kebetulan? Pengalaman kedua saudara ini hampir sama. Apakah ada yang aneh dengan hal ini? Mungkinkah musuh kedua saudara ini adalah kelompok orang yang sama? Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Sulit untuk mengatakan apakah itu kebetulan atau tidak. Jawab Ye Tianfei. Sayangnya, aku sekarang hanyalah tanda kekuatan jiwa. Bahkan jika aku ingin menyelidiki apa yang terjadi saat itu, aku tidak berdaya. Pria parubaya itu mendesah. Paman Tuan, apakah Anda hanya memiliki satu tanda kekuatan jiwa yang tersisa? Di mana jiwa-jiwa Anda yang tersisa? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Saat itu, sisa jiwaku melarikan diri kembali ke markas geng Guking. Namun, sisa jiwa ini diserang oleh orang-orang itu selama pelarian, dan mengalami kerusakan besar. Ketika kembali ke sini, ia hampir menghabiskan semua energinya, dan akhirnya meninggalkan tanda kekuatan jiwa ini. Mengenai situasi sisa jiwaku saat ini, tanda kekuatan jiwaku ini tidak tahu. Namun, selama bertahun-tahun, sisa jiwa lainnya tidak pernah kembali ke sini. Mungkin mereka dalam bahaya. Aku tidak menyangka bahwa kedua saudaraku dan aku akan mengalami nasib yang sama. Pria parubaya itu mendesah, lalu mendesah lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, Ye Tianfei tidak tahu harus berkata apa sejenak. Sungguh menyedihkan melihat pendekar pedang sakti seperti dia harus mengalami kondisi seperti ini. Meskipun kamu mewarisi ilmu pedang dari kakak laki-lakiku, kamu telah berlatih sendiri selama bertahun-tahun. Jadi,
Ilmu pedang yang kamu warisi saat ini tidaklah kuat atau lemah. Tatapan pria parubaya itu tertuju pada Ye Tianfei. Paman Master benar, saya memang telah berlatih sendiri selama bertahun-tahun. Ye Tianfei menjawab dengan cepat. Fakta bahwa kamu dapat mencapai tingkat ini sendiri menunjukkan bahwa kamu memiliki bakat yang luar biasa. Namun, keterampilan pedangmu, yang berasal dari latar belakang yang liar, tidak dapat dianggap sebagai keterampilan pedang asli yang diwarisi oleh sekolah kita. Karena kita telah bertemu, itu juga semacam takdir. Anak muda, apakah kamu ingin berlatih pedang denganku? Pria parubaya itu berkata pada Ye Tianfei. Paman Guru, tentu saja saya bersedia. Ye Tianfei terkejut sekaligus gembira setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu. Baiklah, kalau begitu, tinggallah di sini sebentar dan berlatihlah denganku sebentar. Pria parubaya itu mengangguk. Senior, situasi Geng Guking sedang tidak baik sekarang. Kuil pedangmu berada di markas besar Geng Guking. Saat musuh Geng Guking datang, mereka mungkin akan mengganggumu. Ye Tianfei tiba-tiba teringat situasi terkini di markas besar Geng Guking dan segera berbicara. Kemudian Ye Tianfei memberitahu pria parubaya itu tentang situasi terkini Geng Guking, serta hal-hal yang menyangkut kamp penjaga dan grup Qiu Feng. Begitu ya, aku tidak menyangka Geng Guking akan menurun sampai sejauh ini. Sekarang aku akan menyembunyikan kuil pedang ini lagi. Dan jangan khawatir, apalagi dewa sejati, bahkan jika dewa surgawi atau raja dewa datang, mereka mungkin tidak berani menerobos masuk ke sini. Tentu saja, tanda kekuatan jiwaku ini tidak bisa meninggalkan tempat ini. Alasan mengapa tanda kekuatan jiwaku ini terpelihara sampai sekarang adalah karena aku memanfaatkan lingkungan pedang khusus di sini. Sebelum aku menghadapi serangan diam-diam dan pengepungan, aku sudah menyimpulkan beberapa hasil yang buruk, jadi aku membangun kuil pedang ini terlebih dahulu. Kuil pedang ini dibangun olehku ketika aku berada di puncak kekuatanku, dan meninggalkan sebagian energi pedangku dari tahun itu. Kata pria parubaya itu. Jadi begitulah, Ye Tianfei tidak bisa menahan kegembiraannya setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu. Pria parubaya ini pastilah orang yang sangat kuat dan menakutkan ketika dia berada di puncak kekuatannya. Jadi kuil pedang yang dibangunnya pasti menyembunyikan segala macam niat membunuh yang mengerikan. Ye Tianfei segera mengirim pesan kepada leluhur klan Iblis Bumi dan pemimpin Geng Guking serta yang lainnya di luar kuil pedang, meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu dan kembali ke benua Xuan Huang, sementara dia akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Sepertinya Tuan Muda Ye pasti mendapatkan sesuatu di kuil pedang. Pemimpin Geng Guking berbicara segera setelah menerima pesan Ye Tianfei. Tuan Muda Ye adalah pemimpin aliansi kita. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu dan menjadi lebih kuat, itu akan menjadi hal yang baik bagi aliansi kita. Kata leluhur klan setan bumi. Ya, semakin kuat Tuan Ye, semakin besar keuntungan bagi aliansi kita. Yang lainnya semua mengangguk. Jadi leluhur klan setan bumi dan pemimpin Geng Guking berbalik dan pergi bersama semua orang, sementara Ye Tianfei tinggal di kuil pedang dan mulai berlatih ilmu pedang dengan pria parubaya itu. Pria parubaya ini adalah murid junior Dewa Pedang. Warisan pedangnya sama dengan pedang dewa, jadi latihan pedang Ye Tianfei dengannya berjalan sangat lancar. Segera setelah itu, keterampilan kendonya mulai terus meningkat. Tepat ketika Ye Tianfei berlatih dengan serius di kuil pedang, tiba-tiba ada gelombang gas mahiat di luar kelompok dunia hijau kuno. Puluhan sosok hitam datang dari jauh, berhenti di luar kelompok dunia hijau kuno, dan menatap kelompok dunia hijau kuno dengan mata yang menyeramkan. Lalu sosok hitam itu mengeluarkan kantong kain hitam dan melemparkannya ke depan. Sejumlah besar mahiat berhamburan keluar dari kantong-kantong kain hitam tersebut. Sesaat kemudian, sejumlah besar mahiat berdiri rapat di sana, tersusun rapi, memancarkan gas mahiat yang bergulung-gulung, kemudian di bawah pimpinan sosok-sosok hitam itu, semua mahiat bergegas masuk ke dalam kelompok dunia Guking. Orang-orang dari Geng Guking itu memang telah melarikan diri, dan dunia ini sudah kosong. Salah satu sosok hitam itu berkata dengan suara kecewa. Skala kelompok dunia Guking ini tidaklah kecil. Mari kita telusuri setiap dunia di sini, termasuk dunia-dunia kecil itu, untuk melihat apakah orang-orang dari Geng Guking itu bersembunyi di dunia tertentu. Selain itu, jika ada dunia kecil di sini, maka makhluk-makhluk di dunia kecil itu mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Kita bisa masuk dan melakukan pembantaian serta mengumpulkan lebih banyak mahiat.
Salah satu sosok hitam itu berkata dengan keras. Kemudian sosok-sosok hitam itu membawa sekumpulan mahiat ke berbagai dunia di dunia ini dan mulai mencari satu demi satu dunia. Orang-orang dari istana Yinsi ada di sini lagi. Tiba-tiba, sesosok-sosok perlahan muncul dari lokasi dekat kuil pedang. Dia memandangi mahiat-mahiat yang bergerak di grup dunia Guqing dengan ekspresi agak muram. Figur ini merupakan kloningan Ye Tianfei. Ye Tianfei tahu bahwa istana Yinsi dan kamp penjaga kemungkinan besar akan mengirim orang ke grup dunia Guqing, jadi badan utamanya berlatih di kuil pedang, tetapi dia meninggalkan klon di luar untuk mengamati situasi. Di kuil pedang, pria parubaya itu mewariskan berbagai warisan pedang dan pengalamannya kepada Ye Tianfei satu persatu. Selain itu, kuil pedang ini juga menyimpan banyak harta karun yang berhubungan dengan Kendo, seperti sejumlah besar kristal energi yang berisi energi Kendo dan hukum Kendo. Saya tidak menyangka ada kristal energi yang berhubungan dengan energi Kendo di dunia. Ye Tianfei merasa sangat baru ketika dia melihat sejumlah besar kristal energi yang berisi energi Kendo dan hukum Kendo dikeluarkan oleh pria paruh baya itu. Ada 3000 cara hebat di dunia, dan masing-masing cara memiliki beberapa harta karun yang sesuai. Ini sangat normal. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Di dunia pedang kita, energi dan hukum yang ada di kehampaan sebagian besar didasarkan pada energi pedang dan hukum pedang. Sejumlah besar kristal energi yang mengandung energi pedang dan hukum pedang telah lahir. Pria parubaya itu menambahkan. Di bawah bimbingan pria parubaya itu, keterampilan Kendo Ye Tianfei meningkat pesat. Bakatmu dalam ilmu pedang sudah sangat bagus, dan energi jiwa serta energi mentalmu juga sangat bagus. Kedua energi ini mendukung pemahaman dan latihan ilmu pedang, jadi bagimu, berlatih ilmu pedang akan jauh lebih mudah daripada orang lain. Kata pria paruh baya itu. Pada saat ini, di kelompok dunia Guqing, sosok-sosok hitam itu memimpin sejumlah besar mahiat dan telah mencari sebagian besar dunia dan dunia kecil di kelompok dunia Guqing. Dahulu kala, ada banyak sekali makhluk hidup yang hidup di beberapa dunia kecil ini, tetapi sekarang semuanya telah dibantai dan berubah menjadi mahiat. Mereka kemudian dikumpulkan ke dalam kantong mahiat oleh para penguasa istana Yinsi dan dipersiapkan untuk dibawa kembali guna pemurnian mahiat. Hanya mahiat yang telah dimurnikan yang dapat dikendalikan. Semuanya, aku merasa tempat ini sepertinya menyembunyikan energi dan hukum ilmu pedang. Kurasa pasti ada yang aneh di sini. Tiba-tiba sesosok badan berwarna hitam datang mendekati kuil pedang dan melihat ke arah lokasi kuil pedang tersebut. Akhirnya saya ditemukan oleh orang ini. Klon Ye Tianfei bersembunyi di samping kuil pedang saat ini, dengan tatapan dingin di matanya. Bersambung.